Langit malam mulai gelap sempurna saat Sinta membereskan meja kasir minimarket tempatnya bekerja paruh waktu. Jam digital di atas pintu menunjukkan pukul 21.43. Ia menghela napas panjang, meregangkan leher dan bahunya yang pegal karena seharian berdiri. Suara mesin kasir sudah dimatikan, satu persatu lampu dalam toko mulai dipadamkan. Hanya tersisa lampu luar toko dan satu lampu redup dekat etalase rokok. "Sin, yakin pulang sendiri? Gak nunggu dijemput temenmu?" tanya Mbak Tari, seniornya yang lebih dulu selesai. Sinta tersenyum, meski ada rasa lelah yang jelas di wajahnya. "Gak apa-apa, Mbak. Rumahku deket kok. Jalan kaki aja, 15 menit juga nyampe." Mbak Tari mengangguk, meski raut wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. "Tapi jangan lewat jalan sawah, ya. Katanya akhir-akhir ini ada yang aneh." Sinta tertawa kecil. Jalan itu yang paling cepat. Lagian tiap hari juga lewat situ. Mereka berpamitan. Saat langkah Sinta mulai menjauh dari cahaya minimarket, sunyi mulai menelannya sedikit demi sedikit. Sepatu kets putih yang sudah kusam itu menapaki trotoar rusak. Jalanan mulai sepi. Hanya suara serangga malam dan desiran daun pohon yang terkena angin. Sinta melewati 2 gang sebelum sampai ke persimpangan yang memisahkan 2 jalur pulang. Jalur utama yang memutar dan lebih terang, serta jalan pintas di tepi sawah yang gelap tapi memotong separuh waktu perjalanan. Tanpa ragu, Sinta memilih jalan pintas. Jalan itu sudah ia hafal sejak kecil. Jalur kecil yang menghubungkan pemukiman warga dengan jalur utama dekat kampus. Meskipun kiri kanannya adalah hamparan sawah, dan hanya ada 1 atau 2 lampu jalan yang kadang menyala, kadang tidak, Sinta sudah terbiasa melewatinya. Namun malam ini terasa berbeda. Langit tidak hanya gelap, tapi kelabu dan berat seperti menahan sesuatu. Angin yang biasanya membawa bau padi atau tanah basah, kini malah berhembus dingin menusuk, membuat Sinta merapatkan jaket tipisnya. Lampu jalan pertama mati. Begitu juga lampu kedua. Yang menyala hanya lampu dari ponsel di tangannya. Langkah kakinya bergema ringan di jalanan tanah yang agak basah karena hujan semalam. Di kejauhan, terdengar suara kodok dan jangkrik bersahutan. Suara alam biasa. Namun setelah beberapa menit berjalan, muncul suara tambahan, langkah kaki lain. Awalnya pelan dan jarang, tapi lama-lama seperti menyamai irama langkahnya sendiri. Sinta berhenti. Ia menoleh. Kosong. Sawah terhampar gelap dan tenang. Tidak ada yang mengikuti. Ia mengangkat ponselnya untuk menyinari belakang. Tak ada bayangan manusia. Ia tersenyum kecil, mencoba menghibur diri. "Ah, mungkin suara langkahku sendiri yang menggema." Ia kembali berjalan. Tapi kali ini, langkah kaki lain itu tetap ada. Dan terasa lebih dekat. Sinta mulai merasa aneh. Ia menoleh lagi, kali ini agak lama, matanya memindai ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Namun bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu dalam udara malam itu yang mengganggu. Tidak terlihat, tapi terasa. Seperti sedang diperhatikan. Ia mempercepat langkah. Jalan pintas ini tinggal sedikit lagi. Di ujung sana sudah terlihat pohon randu besar yang menjadi penanda bahwa gang rumahnya tinggal 2 belokan lagi. Namun ketika ia menengok ke kanan, ke arah persawahan yang luas, matanya menangkap sesuatu. Bayangan hitam. Berdiri di antara 2 pohon kecil. Diam. Tidak bergerak. Sinta tersentak, langsung menoleh kembali ke depan dan berjalan makin cepat. Suara langkahnya kini jelas tumpang tindih dengan langkah lain yang berat dan lambat. Tidak jauh. Seolah hanya 5 meter di belakangnya. Ingatannya melayang ke masa kecilnya. Ia pernah dilarang oleh ibunya melewati jalan ini setelah pukul 10 malam. Ibunya bilang, ada penunggu yang tidak suka diganggu saat jamnya tiba. Tapi Sinta selalu menganggap itu hanya cara orang tua agar anak-anak tidak keluyuran malam. Kini, ia tidak yakin. Ketika ia mencoba membuka ponsel dan menghubungi seseorang, sinyal hilang. Layar hanya memunculkan tulisan, "No service", dengan latar belakang hitam. Langkah-langkah di belakang makin dekat. Sinta menoleh cepat. Kosong. Tapi untuk sepersekian detik, saat ia mengalihkan pandangan dari layar ponsel ke belakang, ia melihat bayangan itu lagi. Kali ini lebih jelas, tinggi,
seperti manusia, tapi tubuhnya gelap pekat, tidak berbentuk jelas. Seperti asap hitam yang menyatu dan berdiri. Refleks, Sinta berlari. Ia berlari secepat yang ia bisa, melintasi jalan sempit di sisi sawah, mendekati pohon randu. Napasnya terengah, tapi ia tidak berani berhenti. Suara langkah yang mengikuti kini tidak hanya berat, tapi seperti menyeret, kres-kres. Di dekat pohon randu, ia mendengar sesuatu berbisik. Sangat pelan, tapi jelas. Jangan tengok ke belakang. Jantung Sinta nyaris berhenti. Suara itu terdengar dari dekat telinganya, meski ia tidak melihat siapapun. Ia menggenggam ponsel lebih erat, menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan teriakan yang nyaris meledak. Ia tidak tahu apa yang sedang mengikutinya. Tapi yang ia tahu, ia tidak boleh berhenti. Dan tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Langkahnya kini memasuki gang rumahnya. Tapi entah mengapa, gang itu terasa lebih jauh. Lebih panjang. Seolah tak pernah sampai ke ujung. Dan saat itu, ia sadar, perjalanan malam ini tidak biasa. Jalan pulang ini bukan sekadar jalan seperti biasanya. Malam ini, ia sedang tidak pulang sendirian. Sinta berlari sekuat tenaga, langkah-langkahnya menghentak jalan gang yang berbatu, dadanya seperti akan meledak karena jantung berdetak terlalu cepat. Gang yang biasa hanya 10 langkah terasa seperti 100 meter tanpa ujung. Ia menoleh, tidak. Ia hampir menoleh, tapi segera membatalkannya. Ia teringat jelas suara yang berbisik tadi di dekat telinganya, jangan tengok ke belakang. Tapi suara itu bukan hanya peringatan. Sekarang ia sadar, suara itu adalah peringatan terakhir. Langkah kaki berat di belakangnya masih terdengar. Tapi yang membuatnya makin kalut adalah suara isakan pelan yang menyusup di antara derap langkah itu. Isak tangis kecil. Lirih. Seperti suara anak kecil, atau bukan? Sinta tidak tahu. Ia hanya tahu satu hal, ia harus segera sampai rumah. Namun saat ia menoleh ke depan, dunia seperti berubah. Rumah-rumah yang biasa berdiri di kanan kiri gang, kini tidak ada. Yang ada hanyalah tembok gelap menjulang tinggi, basah, dan berlumut. Lampu jalan satu-satunya kini padam. Ia hanya bisa mengandalkan cahaya dari ponselnya, yang kini terus berkedip. Layarnya seperti rusak, menampilkan gambar yang acak tak jelas. Wajahnya sendiri dalam sorotan kamera depan, tapi dengan bayangan lain berdiri di belakangnya. Sinta teriak dan melempar ponsel itu. Cerak, ponsel jatuh dan mati total. Langkah kaki di belakangnya berhenti. Senja tadi, ia bersikap santai. Menertawakan larangan ibunya. Melewati jalan sawah tanpa rasa takut. Tapi sekarang, tubuhnya gemetar hebat. Kakinya nyaris tidak bisa berdiri. Ia merasa sendirian. Tapi, ada sesuatu di belakang sana. Menunggu, mengamati, dan mendekat. Ya Allah! Bisiknya pelan, nyaris seperti tangisan. Tiba-tiba, terdengar suara napas berat di dekat lehernya. Seperti seseorang menghirup udara dalam-dalam dari tengkuknya. Sinta membeku. Ia ingin lari. Tapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Dan saat itu, dari sudut matanya, ia melihat sosok itu. Hitam. Kabur. Tapi kini semakin nyata. Tinggi, dengan tangan panjang menggantung di sisi tubuhnya, seolah-olah tidak memiliki tulang. Wajahnya, tidak ada. Hanya cekungan hitam, dan dari dalamnya, mata merah menyala. Sinta menutup mata, menjerit dalam hati. Tiba-tiba, suara adzan terdengar dari kejauhan. Sama, tapi cukup jelas. Sinta membuka mata. Jalan di depannya berubah. Rumah-rumah warga muncul kembali. Lampu-lampu mulai menyala, meski remang. Udara dingin mulai menghangat sedikit. Langkah kaki dan napas berat itu hilang. Ia berdiri di depan gang rumahnya. Tangannya bergetar hebat. Lututnya nyaris tak bisa menahan tubuhnya. Tapi ia berhasil berjalan. Perlahan, satu persatu. Melewati pagar bambu rumah tetangga. Melewati sumur tua yang sudah tidak digunakan. Melewati pos ronda yang kosong. Rumahnya sudah terlihat. Dengan langkah terburu, Sinta naik ke teras rumah. Mengetuk pintu keras-keras. Tok, tok, tok. Bu, bukain, Bu. Pintu terbuka.
Ibunya berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia langsung memeluk Sinta. Kamu di mana aja, Nak? Astagfirullah, kamu kemana selama 2 hari ini? Sinta terdiam. 2 hari? Iya, kamu hilang sejak 2 malam lalu. Semua orang nyariin kamu. Sinta tertegun. Ia menatap ibunya dengan mata membesar. Enggak, Bu, barusan aku dari minimarket. Aku cuma jalan pulang lewat jalan sawah. Ibunya memeluknya erat. Tapi dalam pelukan itu, Sinta merasa bau itu masih ada. Bau amis, dingin, dan busuk seperti tubuh yang lama dikubur. Ia memalingkan kepala dan melihat jam dinding ruang tamu. Pukul 3.12 dini hari, tanggal 2 hari setelah ia terakhir bekerja. Ia pingsan. Sinta terbangun di kamarnya pagi harinya, dengan ibunya duduk di sisi ranjang. Saat sadar, ia hanya bisa menangis. Ia menceritakan semuanya. Jalan yang berubah, suara napas, sosok hitam, gang tak berujung, suara bisikan, hingga wajahnya sendiri di ponsel yang terlihat seperti bukan miliknya. Ibunya hanya diam. Lalu bangkit perlahan dan membuka lemari tua di sudut kamar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda kecil berbalut kain merah. Dibukanya perlahan, dan di dalamnya ada sebuah cermin kecil tua. Sinta, ini yang ibu simpan dari dulu. Dulu kamu pernah hilang di jalan yang sama waktu kecil. Ditemukan nangis di dekat pohon randu, peluk boneka patah. Waktu itu, dukun desa bilang kamu dibawa, penunggu jalur tengah sawah. Tapi kamu bisa kembali karena waktu itu belum waktunya. Beliau bilang, kalau suatu saat nanti kamu melewati lagi saat jamnya, kamu tidak akan bisa pulang. Sinta menggigil. Ibunya mengusap rambutnya pelan. Kamu harus kuat. Tapi jangan pernah lagi lewati jalan itu. Tidak peduli seberapa cepat atau seberapa terang pun harimu nanti. Di luar, angin kembali bertiup. Tapi kini terdengar seperti berbisik. Jangan tengok ke belakang. Malam berikutnya, rumah Sinta dipenuhi keluarga dan tetangga yang datang menjenguk. Mereka membawa makanan, bacaan doa, bahkan beberapa orang tua yang datang khusus membacakan ayat-ayat Al-Quran di kamar Sinta. Meski ia terlihat membaik, Sinta tidak banyak bicara. Matanya sayu, dan pandangannya sering kosong. Ia seperti orang yang jiwanya belum benar-benar kembali dari tempat lain. Dia mungkin belum benar-benar lepas, gumam salah satu tetua desa. Kalau benar dia dibawa dan berhasil pulang, kemungkinan besar yang membawanya belum selesai. Ibunya menggenggam tangan Sinta erat. Nak, kalau kamu merasa aneh, bilang sama ibu ya. Tapi malam itu, Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela kamarnya yang menghadap keluar. Jendela itu terbuka sedikit, dan dari celahnya, ia mencium bau tanah basah dan bunga kenanga. Dan ia tahu, sosok itu belum pergi. Malam menjelang. Jam menunjukkan pukul 22.58. Semua lampu di rumah sudah dipadamkan. Hanya kamar Sinta yang masih terang. Tiba-tiba listrik padam. Sinta terbangun karena hawa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Ia duduk di ranjang, berkeringat meski udara menusuk tulang. Di luar, terdengar suara seperti geraman rendah. Bukan binatang, tapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lalu terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Tapi bukan dari pintu. Dari jendela. Sinta menoleh perlahan. Jendela itu tertutup rapat. Atau seharusnya begitu. Tapi kini sedikit terbuka. Tirainya melambai pelan, seperti disentuh angin, atau tangan seseorang. Dengan langkah berat, Sinta bangkit. Napasnya berat. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia mendekati jendela perlahan, dan saat ia mengintip keluar, ada mata merah menatapnya dari balik pohon mangga. Sinta menjerit, terjungkal ke belakang. Tubuhnya gemetar, mulutnya bergetar, namun suara tak keluar. Ketika ia menoleh ke arah cermin di meja rias, sosok itu berdiri di belakangnya. Hitam, kabur, tapi sekarang terlihat lebih padat. Leher panjang, tubuh tak berbentuk, dan wajah, atau lubang hitam menganga seperti rahang terbuka. Dan suara itu kembali. Suara bisikan. Tapi kali ini, bukan dari luar. Langsung dari dalam kepalanya.
Sinta, kau sudah melihatku, kau sudah memanggilku, kini kau milikku. Tiba-tiba, pintu kamar Sinta terbuka keras. Ibunya berlari masuk bersama Pak De dan beberapa tetua desa. Mereka langsung membacakan doa dan ayat kursi keras-keras. Salah satu tetua menyiram air ke arah tempat sosok itu berdiri, air yang diberi doa. Sosok itu menjerit. Bukan suara manusia, tapi suara serak dalam frekuensi rendah. Menggetarkan ruangan. Cermin di meja rias pecah. Jendela tertutup sendiri. Lampu kamar menyala kembali. Tapi tubuh Sinta ambruk di lantai, tak sadarkan diri. Ia terbangun dalam keadaan gelap. Tapi kini, bukan di kamarnya. Di sekelilingnya hanya hamparan kabut dan tanah kering. Tak ada suara, tak ada arah. Ia berjalan, tapi tak tahu kemana. Di kejauhan, berdiri pohon randu. Pohon itu, pohon yang ada di ujung jalan sawah. Dan di bawahnya, berdiri sosok hitam itu. Tapi kali ini, sosok itu tidak diam. Ia mendekat, pelan, menyeret langkahnya. Dan dari tubuhnya, keluar tangan-tangan kecil. Ratusan. Seperti tangan anak-anak yang menggapai, meraih, dan menarik. Sinta mundur. Tapi di belakangnya, tanah berubah menjadi kubangan hitam. Tak bisa lari. Sosok itu membuka rahangnya. Dari dalamnya muncul suara jeritan, jeritan dirinya sendiri. Tolong, tolong aku. Tiba-tiba, suara adzan subuh menggema dari kejauhan. Kabut mulai tersibak. Sosok itu berhenti. Sinta merasa tubuhnya terangkat. Matanya berat. Tapi saat ia membuka mata, ia kembali berada di kamarnya. Dikelilingi keluarga, tetangga, dan seorang kiai tua yang sedang memercikan air ke wajahnya. Kiai itu berkata lirih, "Alhamdulillah, dia kembali." Ibunya menangis memeluknya. Namun sebelum semuanya lega, Sinta berkata pelan, "Dia belum pergi." Sore harinya, keluarga Sinta bersama tetua desa memutuskan untuk menutup jalan pintas di tepi sawah. Mereka menancapkan pagar bambu dan papan larangan. Di pangkal pohon randu, mereka mengubur sesuatu, cermin kecil warisan dukun desa yang dulu menyelamatkan Sinta waktu kecil. Kiai itu berkata, "Selama cermin ini tersegel di tanah tempat ia muncul, semoga sosok itu tidak bisa menyeberang ke dunia kita lagi." Tapi malamnya, saat Sinta duduk di teras dengan ibunya, seekor burung gagak hinggap di pagar rumah mereka. Dan dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki menyeret, seperti datang dari arah sawah. Sinta menggenggam tangan ibunya. "Bu, dia masih di sana." Dini hari telah berlalu. Angin malam yang sempat menyeringai kini berganti menjadi keheningan yang menenangkan, seolah membawa janji bahwa teror semalam telah berakhir. Namun, keheningan itu justru mengandung makna yang lebih dalam, seakan menyembunyikan rahasia yang tak terungkap. Di luar jendela kamar Sinta, pelan-pelan cahaya fajar mulai menembus tirai gelap. Sinta terbangun kembali di ranjangnya, dengan perasaan campur aduk antara lega dan resah. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah tiap sendi masih menyimpan bekas-bekas dinginnya sentuhan yang tak kasat mata semalam. Di sisi ranjang, ibunya duduk termenung, wajahnya menunjukkan kelelahan dan kekhawatiran yang mendalam. "Nasib baik kamu sudah kembali, Sinta," ucap ibunya lembut, seolah mencoba menenangkan kegelisahan yang masih menghimpit hati anak perempuannya. Namun, meski kata-kata itu terdengar menenangkan, ada ketidakpastian yang tak bisa disembunyikan dari pandangan ibunya. Mata Sinta menatap kosong keluar jendela, menyusuri garis cakrawala yang perlahan berganti warna, seolah mencoba membaca pesan rahasia dari sang fajar. Di ruang tamu, kalender besar yang tergantung di dinding menarik perhatian. Sinta mendekat dan melihat dengan takut. Angka-angka di kalender seolah telah bergeser tanpa ia sadari. Tanggal yang tercantum menunjukkan 2 hari yang lalu. Padahal menurut ingatan ibunya, Sinta baru saja hilang selama 2 hari. Seluruh rumah pun diwarnai oleh kegelisahan yang samar, seperti masa lalu yang tak mau benar-benar pergi, atau janji dari dunia lain yang selalu mengintai di antara kenyataan dan mimpi. Keesokan harinya, upaya perbaikan situasi pun dimulai. Warga desa, bersama para tetua, berkumpul di sekitar rumah Sinta. Mereka membawa berbagai simbol keagamaan, doa, air suci, dan dupa yang sudah dilapisi jampi. Di antara kerumunan itu,
sosok seorang pria tua muncul. Berpakaian sederhana dan menyerupai warganya dahulu, pria itu berjalan perlahan mendekati Sinta. Wajahnya disembunyikan dalam bayang-bayang topi anyaman, namun mata tuanya menyeratkan pengetahuan mendalam tentang hal-hal yang tak terlihat oleh mata biasa. "Duduklah, nak," ujar pria tua itu dengan suara serak namun tegas. "Aku tahu apa yang telah terjadi, tapi setiap jiwa memiliki jalan untuk kembali. Ikutilah aku, jangan pernah menoleh ke belakang." Sinta yang masih rapuh namun merasa terdesak oleh keinginan untuk memahami nasibnya, mengangguk pelan. Tanpa banyak kata, pria tua itu mengajaknya keluar dari rumah menuju sebuah jalan setapak kecil yang tampak sunyi. Mereka berjalan melewati halaman belakang yang dipenuhi dengan aroma dupa dan getaran doa dari tetua desa. Pada setiap langkah, suasana seakan berpindah. Bayangan masa lalu terliuk-liuk di antara pohon-pohon rimbun, sementara angin sepau-sepau menghembuskan sisa-sisa malam yang penuh misteri. Perjalanan itu berlangsung dalam keheningan yang hampir sakral. Di sela-sela keheningan itu, pria tua sesekali berbicara dengan suara yang lembut dan penuh makna. Ia menceritakan kisah-kisah lama tentang arwah yang tersesat, dan tentang cermin kecil peninggalan dukun desa yang pernah menyelamatkan Sinta waktu kecil. Cermin itu, katanya sambil menatap jauh ke arah hutan yang tampak tak berujung, adalah gerbang antara dunia kita dan dunia yang tak kasat mata. Selama ia utuh, arwah itu bisa menembus batas antara dua alam. Setiap kata pria tua itu seolah menghidupkan kembali bayangan-bayangan yang pernah menyelimuti perjalanan Sinta semalam. Sinta mendengar kembali suara bisikan yang mengatakan, "Jangan tengok ke belakang." Dan ia merasa getaran dingin lagi merambat di sepanjang punggungnya. Namun, kali ini ia mencoba menguatkan tekadnya dan menatap ke depan, berharap jalan yang ditempuh akan membawanya kembali ke keutuhan hidupnya. Akhirnya, setelah menempuh jalan setapak yang panjang dan berliku, mereka tiba di sebuah persimpangan jalan yang asing namun tak jauh berbeda dengan jalan setapak yang biasa dilalui Sinta. Di situ, pria tua itu berhenti dan menoleh kepada Sinta dengan pandangan penuh arti. Ini adalah titik kunci. Sesekali, ketika jiwa terseret antara dua dunia, ia harus memilih untuk kembali atau terus tersesat. Kau telah kembali, tapi ingatlah, setiap langkah ke depan harus dilakukan dengan keyakinan penuh, tanpa pernah menoleh ke belakang, ucapnya singkat. Sebelum Sinta sempat bertanya lebih lanjut, pria tua itu perlahan menghilang seolah disapu oleh embun pagi, meninggalkan di tempatnya hanya segumpal asap tipis dan aroma dupa yang masih membara. Sinta kembali berjalan ke arah rumahnya, kali ini dengan perasaan yang sedikit lebih ringan meski masih penuh dengan kebimbangan. Setibanya di depan rumah, ia melihat ibunya sedang berdiri di depan pintu, mata penuh harap dan kekhawatiran. Sinta berlari menghampiri ibunya, memeluknya erat seolah ingin menghilangkan semua ketakutan yang sempat menempel. Namun, ketika ia menengok ke belakang, ia sekali lagi mendapati sosok samar yang hanya sekejap terlihat, seolah mengintip dari bayang-bayang semalam, lalu menghilang tanpa bekas. Di ambang pintu rumah, sebuah kejadian kecil namun mengguncang hati Sinta terjadi. Di atas teras, tergeletak tumpukan bunga segar yang disusun rapi, di antaranya terdapat segenggam dupa yang masih menyala. Di sampingnya, terdapat sebuah batu kecil bertulis ukiran halus yang menyerupai simbol-simbol kuno. Tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan apakah itu pesan, persembahan, atau tanda peringatan, tapi bagi Sinta, itu adalah bukti bahwa jalan yang telah ia tempuh tidaklah semata-mata mimpi buruk. Ada kekuatan lain di balik semua itu, kekuatan yang kini memberi isyarat bahwa teror itu hanya berhenti sementara. Hari-hari berikutnya pun berlalu. Meskipun Sinta berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, ia tidak pernah bisa sepenuhnya menghilangkan bayangan dari malam-malam kegelapan itu. Ia menyimpan cermin kecil peninggalan dukun desa di laci kamarnya, sebagai pengingat bahwa dunia ini tak selamanya seperti yang tampak di permukaan. Di balik setiap kilasan cahaya, selalu ada celah untuk yang tak terlihat, dan di balik setiap bayangan, selalu ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Warga desa juga tak menganggap kejadian itu sebagai sebuah kebetulan. Mereka bersama-sama sepakat untuk menutup jalan pintas tepi sawah, dengan memasang pagar bambu yang disertai ukiran simbol perlindungan. Namun, meski pagar itu kokoh, bisikan angin masih kadang terdengar membawa pesan yang sama. Pesan untuk tak pernah beranjak terlalu jauh tanpa kesiapan hati, dan untuk selalu ingat bahwa kadang, kembali ke masa lalu adalah keputusan yang tak mudah. Di penghujung cerita,
Ketika senja kembali menyelimuti desa, Sinta berdiri di teras rumahnya dengan pandangan jauh ke arah jalan setapak yang telah ia lalui. Pada saat itu, ia menyadari bahwa meskipun teror malam itu telah seolah terselesaikan, ia harus terus hidup dengan was-was dan kewaspadaan. Mungkin, di suatu hari nanti, ia akan menemukan jawabannya. Mungkin, dengan seiring waktu, kehangatan fajar akan mengusir bayangan-bayangan gelap selamanya. Namun untuk kini, ia memilih untuk tetap berjalan ke depan, tanpa menoleh ke belakang, dengan hati yang penuh dengan harapan, meski selalu ada sisa keraguan yang menghantui. Akhir cerita pun tersimpan dalam keheningan pagi, dengan satu pesan yang tak terucapkan namun jelas tersirat dalam setiap gerakan daun dan desir angin. Dalam kegelapan, kita diajarkan untuk berani menatap ke depan, meski bayangan selalu mengintai di setiap langkah.